Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan teruskan untuk ngobrol tentang dua kata. Apa kata itu? Check it out. Teman-teman, kalau menjelang Lebaran kemarin, ini berdasarkan pengalaman saya waktu kecil dan banyak teman-teman juga mengalami, saya yakin teman-teman Indonesia khususnya ya. Tapi mungkin teman-teman Malaysia juga mengalami itu. Setiap kali menjelang Lebaran, itu biasanya kita akan bersih-bersih rumah. Selain bersih-bersih rumah, kita akan mengganti kain yang menutupi sofa. Terus kita akan mengganti gorden. Gorden itu maksudnya tirai ya. Gorden itu kayak ya kain yang nutupin pintu atau kain yang menutupin jendela. Itu selalu biasanya dilakukan. Karena apa? Kita ingin bersih-bersih rumah agar rumah kita itu kalau orang datang, tamu datang, orang seneng melihat rumah kita bersih. Karena kan menurut Islam juga kebersihan adalah sebagian dari iman. Perkataan yang ingin saya obrolin saat ini adalah gorden. Kalau melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, gorden itu adalah spesifik untuk kain penutup pintu, baik jendela dan sebagainya. Tapi secara umum, kata umumnya itu disebut tirai. Tirai itu arti pertamanya adalah kain sutra dan sebagainya berumbai-umbai yang dipakai untuk perhiasan langit-langit tempat tidur atau tempat duduk. Kemudian arti kedua, kain penutup pintu, jendela dan sebagainya, atau sinonimnya adalah gorden. Nah, kita tahu gorden ini adalah kata serapan dari Belanda, mana kalau nggak salah namanya gordin. Arti ketiga adalah kain pemisah ruangan yang tergantung. Jadi misalkan antara ruang makan dengan ruang tamu itu kan ada bingkai pintu. Nah, bingkai pintunya itu diletakin kain. Nah, itu disebut tirai. Saya penasaran, saya ingin melihat lebih detail. Jadi kata gorden itu apa? Nah, kata gorden itu mempunyai bentuk tidak baku, yaitu hordeng dan korden, yaitu kain penutup jendela, pintu dan sebagainya, atau dengan sinonim yang lain namanya tirai. Oke, itu yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang mari kita lihat apa yang tertera di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita pergi ke definisi tirai dulu supaya lebih fair and square. Arti pertama dari tirai adalah kain yang berumbai-umbai, tepinya perhiasan langit-langit tempat tidur atau tempat duduk pengantin, kerja menghias pentas persandingan, langit-langit. Kemudian saya nggak tahu nih, hamparan tirai hamparan sudah siap. Saya nggak tahu nih apa maksudnya. Oke. Kemudian arti yang kedua adalah kain yang dipasang labuh itu kayak panjang gitu ya, hingga ke lantai untuk menutup pintu, menyekat ruang dan lain-lain. Jadi sama seperti yang disebutkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau disebut juga dengan tabir. Di sini teman-teman tidak ada tertulis kata gorden. Setuju? Jadi artinya saya berasumsi bahwa kata gorden tidak dikenal di dalam Kamus Melayu Malaysia, karena kalau dikenal harusnya ada sinonimnya. Setuju? Saya iseng-iseng, saya cari kata gorden di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ternyata kata gorden itu ada artinya tabir tirai, dan itu tertulis diserap dari bahasa Indonesia Belanda. Pertanyaannya, mengapa di definisi kata tirai tadi tidak ada sinonimnya gorden? Kalau kita bandingkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana tirai, definisi tirai itu di situ di definisi kedua ada disebutkan gorden. Jadi kita bisa mencari langsung linknya kemana ini. Sedangkan di Kamus Melayu Malaysia itu kata tirai itu tidak tertulis gorden. Tapi kalau saya masukkan kata gorden atau saya cari kata gorden, maka keluar itu sinonimnya, tabir atau tirai. Apakah kata gorden digunakan di Malaysia? Teman-teman Malaysia bisa jawab. Saya iseng lagi, saya cari kata yang tulisannya itu yang hampir-hampir sama. Ternyata ada lagi, yaitu kata gardin. Saya nggak tahu nih kata gardin ini idenya dapat dari mana gitu. Dan di sini tertulis kata gardin itu diserap dari Indonesia Belanda. Padahal kata gardin itu nggak dikenal di Indonesia, di Belanda itu juga nggak dikenal. Gardin apa gardin? Dan kalau kita lihat di definisinya tulisannya tirai atau jendela. Nah, kembali lagi, kalau ini memang ingin konsisten, kenapa di definisi tirai di dalam Kamus Melayu Malaysia kenapa tidak disebutkan sinonimnya adalah gorden, gardin? Betul? Secara logika kan itu bisa memudahkan orang untuk mencari sinonimnya.
Kalau kita melihat lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan ada tulisannya ya, gorden, terus ada bentuk tidak bakunya, hordeng dengan atau korden. Saya iseng, teman-teman. Saya cari apakah ada kata yang tidak baku ini, yaitu hordeng dan korden, di dalam Kamus Melayu Malaysia. Surprise, surprise, surprise. Kata hordeng itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia, dan di situ dituliskan serapan Indonesia Belanda. Artinya langsir, kain yang dipasang pada tingkap pintu, tirai tingkap atau pintu dan lain-lain. Kan tirai lagi. Mengapa ini tidak dibuat dalam sinonim tirai tadi? Karena tirai itu adalah bentuk yang secara umum, bentuk besarnya itu tirai. Tapi kalau untuk nutup pintu dengan jendela disebut gorden, atau sinonimnya kalau kita mau konsisten ya sinonimnya gardin, dan sinonimnya lagi hordeng. Betul? Oke. Pertanyaan sekali lagi, apakah kata hordeng dikenal di Malaysia? Silakan teman-teman Malaysia jawab sendiri. Kembali lagi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ ada tertulis bentuk tidak bakunya yang kedua adalah korden. Saya masukkan kata korden di dalam Kamus Melayu Malaysia. Dan surprise lagi, kata korden itu ada dan dituliskan Indonesia Belanda, yaitu sejenis kain langsir atau tirai pada jendela dan lain-lain. Nah, ini kan tirai lagi. Ini kan sama dengan definisinya hordeng tadi, sama dengan definisinya gardin tadi, sama dengan definisinya gorden tadi. Kenapa di Kamus Melayu Malaysia di dalam kata tirai itu tidak dituliskan sinonimnya adalah gorden, gardin, hordeng, korden? Kenapa nggak dituliskan? Mungkin pihak Dewan Bahasa dan Pustaka bisa menjelaskan kenapa itu tidak dituliskan. Oke, itu kata yang pertama, yaitu kita bicara tentang kata gorden ya. Silakan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka menjelaskan. Satu, kenapa di dalam definisi tirai itu tidak dituliskan sinonimnya gorden, gardin, hordeng, korden? Kenapa tidak dituliskan itu? Kemudian yang kedua, jelas-jelas di situ dituliskan bahwa kata bakunya adalah gorden, sedangkan kata yang tidak bakunya itu adalah hordeng dengan korden. Oke, tapi sepertinya Malaysia mengambil semuanya gitu. Kemudian yang ketiga, kata gardin itu idenya dari mana ya? Sebab di Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak ada itu kata gardin itu yang menunjukkan atau yang mengartikan itu tirai atau yang sinonim dengan gorden. Silakan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menjelaskan. Oke. Pertanyaan yang sama kepada teman-teman Malaysia, apakah kata gorden, apakah kata gardin, apakah kata hordeng, apakah kata korden itu digunakan di Malaysia? Silakan dijawab. Kata berikutnya yang ingin saya obrolin ini sebenarnya secara nggak sengaja saya mendapatkan kata ini. Secara nggak sengajanya itu adalah apa? Karena seperti yang di video-video yang sebelumnya saya pernah obrolin bahwa saya sedang melakukan suatu penelitian kecil-kecilan, tapi untuk sementara hasilnya saya belum bisa tunjukin kepada teman-teman, tapi saya hanya ingin menunjukkan beberapa temuan-temuan ya yang saya dapatkan ketika saya melakukan penelitian kecil-kecilan ini. Apa temuan-temuan itu? Oke, ini adalah salah satu kata yang saya temukan. Ketika saya membolak-balik Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, saya melihat ada satu kata yang menurut saya nih katanya aneh. Kata itu yang ingin saya obrolin adalah kata hol. H-O-L ya. Seperti teman-teman bisa lihat ya di situ, hol itu dalam definisi Kamus Melayu Malaysia disebutkan bahwa kenduri arwah yang diadakan setahun sekali, kenduri ulang tahun orang mati, dan itu tertulis di dalam Kamus Dewan edisi keempat. Dan di Kamus Melayu Malaysia ini tertulis bahwa kata hol ini berasal dari Indonesia. Mari kita lihat sekarang di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa yang tertulis di sana. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya memasukkan kata hol ya. Begitu saya masukkan kata hol, ternyata itu dituliskan bahwa itu adalah bentuk tidak baku dari haul. Kalau haul, saya tahu ini kayak bahasa Arab ya, haul. Akhirnya saya mencari kata haul itu apa artinya. Kata haul itu
itu mempunyai 3 grup arti. Grup pertama itu artinya berasal dari bahasa Arab yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Oke. Grup kedua itu dalam istilah Islam, jangka waktu 1 tahun yang menjadi batas kewajiban membayar zakat bagi pemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas, ternak. Kemudian kelompok arti ketiga yaitu peringatan hari wafat seseorang yang diadakan setahun sekali, biasanya disertai selamatan arwah, dan ini definisi grup ketiga ini sama dengan hol yang ada di Kamus Melayu Malaysia. Betul? Udah, lemesin aja, jangan tegang gitu. Artinya kita bisa melihat bahwa Malaysia mengambil kata hol di mana kata itu tidak baku di Indonesia sebagai kata yang dimasukkan ke dalam Kamus Melayu Malaysia. Setuju? Setuju. Saya iseng teman-teman. Saya cari kata haul di Kamus Melayu Malaysia. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah bahwa ini kata dari bahasa Arab, yaitu genap 1 tahun untuk membayar zakat. Zakat untuk binatang dikenakan kalau binatang itu dimiliki tuannya selama 1 tahun. Berarti sama dengan definisi kelompok kedua yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya Kamus Melayu Malaysia mengambil 2 arti yang berbeda, di mana untuk hol, kata hol sendiri itu tidak baku di Indonesia. Itu sama artinya dengan haul, definisi ketiga di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian haul di dalam Kamus Melayu Malaysia itu definisinya sama dengan haul, definisi kedua di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang pertanyaannya, kok bisa gitu? Ya mana gue tahu. Silakan tanya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa hol dengan haul seolah-olah itu menjadi kata yang berbeda, padahal menurut referensi yang dijadikan referensi oleh Kamus Melayu Malaysia, bahwa hol itu kata tidak baku dari haul, dan sebenarnya Malaysia sudah memiliki kata haul itu sendiri di dalam kamusnya. Kenapa harus mengambil lagi kata hol yang dimana kata itu tidak baku digunakan di Indonesia? Mudah-mudahan Dewan Bahasa dan Pustaka bisa menjelaskan kenapa bisa seperti ini. Kepada teman-teman Malaysia, udah dilemesin aja. Ini adalah fakta yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Itu saja teman-teman. Semoga kita semua sehat walafiat.